Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube Andrea Mesa. Dan selamat datang di channel YouTube Andrea Mesa. Bagi kalian yang pertama kali kesini, untuk kalian yang pertama kali kesini, kenalin nama gue Andrea Mesa. Gue merupakan lulusan arsitektur, tapi mempunyai hobi setidaknya 1 tahun belakangan ini baca-baca buku filsafat. Eh, Kegiatan gue sekarang adalah sebagai freelancer arsitek. Ya, gue sebagai freelance arsitek. Sekarang kalian sedang berada di sebuah segmen di channel YouTube gue yang gue beri nama Akar Kata. Nah, sebuah segmen yang gue khususin untuk membahas mengenai sejarah pemikiran dan teori-teori filsafat sepanjang peradaban manusia. Yang gue rencanain ini tersistematis, jadi mudah-mudahan tercapai rencana tersebut gitu ya. Dan saat ini kita udah berada di episode ke-6 atau gue lupa, kayaknya ke-6 deh ya. Cuman ya kalian bisa lihat nanti di judul yang gue tulis nantinya gitu ya. Jadi ya itu, selamat datang di channel YouTube gue. Terima kasih udah mengklik video ini dan selamat menonton video ini. Konsep tentang 4 unsur dasar penyusunan alam semesta ini teman-teman banyak banget kita temui di cerita-cerita fiksi, baik itu berbentuk tulisan, novel, atau dalam bentuk audiovisual kayak movies, series, anime, dan animasi-animasi lainnya. Dan salah satu yang paling terkenal menurut gua, dan menurut gua juga kita semua kayaknya tahu, adalah Avatar. Water, earth, fire, air. My grandmother used to tell me stories about the old days, a time of peace, when the Avatar kept balance between the water tribes, Earth Kingdom, Fire Nation, and air nomads. But that all changed when the Fire Nation attacked. Gue pernah nonton Avatar The Legend of Aang The Last Airbender. Ya, sebuah serial animasi dari Amerika Serikat yang ditayangkan di stasiun televisi Nickelodeon dan tentunya pernah masuk ke stasiun televisi Indonesia. Pada dasarnya ceritanya secara garis besar menceritakan seorang pemuda yang bernama Aang, ya, yang berusaha untuk menguasai keempat elemen sebagai syarat menjadi seorang avatar. Nah, keempat elemen tersebut adalah air, tanah, api, dan udara. Berbicara mengenai 4 unsur dasar penyusunan semesta ini, yaitu air, tanah, api, dan udara, bukan merupakan sebuah konsep yang baru dirumuskan pada abad modern, teman-teman. Konsep ini sejauh sejarah yang tercatat, itu sudah dirumuskan pada zamannya filsuf-filsuf prasokratik. Nah, filsuf yang pertama kali memperkenalkan konsep 4 unsur dasar penyusunan semesta ini bernama Empedokles, dan di video kali ini kita bakalan bahas beliau. Teman-teman, Empedokles lahir di Argentum, sebuah koloni Yunani di Pulau Sisilia. Kalau sekarang itu merupakan masuk ke daerah Italia. Dan dia lahir pada abad ke-5 sebelum Masehi. Tahunnya itu sekitar tahun 495 sebelum Masehi, dan Empedokles meninggal sekitar tahun 435 sebelum Masehi. Dan pada tahun 440 sebelum Masehi, ketika Empedokles beranjak dewasa, kota Argentum ini merupakan salah satu kota yang merupakan pusat peradaban dan ilmu pengetahuan di Sisilia pada saat itu. Dan tentunya seperti koloni-koloni Yunani yang lainnya, Argentum juga terdapat banyak persisihan ya, antara politikus-politikus yang berhaluan demokrasi dan para tiran atau oligarki tentunya. Empedokles mendapatkan posisi dan pengaruh yang kuat di masyarakat dikarenakan kemampuan pribadinya yang begitu luar biasa, teman-teman. Jadi selain mengaku sebagai nabi atau sebagai dewa, Empedokles ini merupakan seorang ilmuwan, filsuf, politikus berhaluan demokrasi tentunya, dan di konon katanya dia juga merupakan atau bisa dalam kemampuan ilmu medis atau kedokteran atau penyembuhan gitu ya, dan konon katanya dia juga mempunyai keterampilan dalam ilmu seni nekromantik. Nah, apa itu nekromantik? Nekromantik itu adalah bagi yang
Bagi kalian yang belum tahu, nekromantik itu adalah praktek pemanggilan roh oleh manusia supaya kita dapat berkomunikasi dengannya. Kematian Empedokles, teman-teman, itu diliputi dengan misteri. Setidaknya dari bukunya John Marshall, setidaknya terdapat 2 versi cerita yang menceritakan kematian Empedokles. Versi pertama diceritakan, konon katanya Empedokles ini membuat sebuah pesta untuk teman-temannya, dan di pesta tersebut dia juga mempersembahkan kurban. Namun ketika dia atau teman-temannya beristirahat karena kelelahan pesta mungkin, tiba-tiba Empedokles menghilang dan tak pernah terlihat lagi. Nah, itu untuk cerita versi pertama. Nah, untuk versi kedua, sebenarnya merupakan sebuah versi cerita yang kurang bermartabat, namun cukup populer, teman-teman. Cerita yang kedua ini diceritakan katanya Empedokles ini karena pengen diafirmasi atau diakui ya sebagai dewa, Empedokles ini menceburkan dirinya kepada kawah Etna yang sedang membara. Nah, apa itu Etna? Etna adalah gunung berapi aktif yang berada di Sisilia, teman-teman. Tepatnya di pesisir timur Sisilia. Namun, bagaimanapun cerita ini tentunya tidak bisa dipercaya, apalagi oleh rekan-rekan senegaranya yang telah begitu merasakan dan begitu tahu bagaimana kontribusi besar Empedokles terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat tentunya. Namun cerita ini tetap gue ceritain di video ini ya, paling tidak sebagai spekulasi skeptis mengenai kematian seorang Empedokles. Ya, tapi bagaimanapun akhirnya kematiannya tidaklah penting. Bagaimana Empedokles ini mati tidaklah penting. Yang perlu kita teliti benar-benar itu adalah bagaimana cara hidupnya Empedokles ini sebagai seorang pemikir atau filsuf yang begitu besar, memberikan sumbangan pikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban ataupun filsafat pada saat itu. Ya, mudah-mudahan kita dapat menggarap atau mengambil atau menyerap hal-hal positif dari hal tersebut gitu. Teman-teman, jika kita coba melihat bagaimana pandangan kosmologis dari Empedokles, dapat kita simpulkan sebenarnya Empedokles ini masuk ke dalam filsuf bermazhab pluralisme. Jadi berbeda dengan jika filsuf-filsuf Miletus itu percaya bahwa unsur dasar penyusun alam semesta ini adalah unsur tunggal, Empedokles percaya bahwa justru Empedokles menyimpulkan unsur dasar penyusun alam semesta ini tidaklah tunggal, melainkan ada 4 buah unsur. Gitu. Nah, tapi dalam bukunya John Marshall, Empedokles ini masuk ke dalam filsuf bermazhab atau dikategorikan ke dalam filsuf mazhab atomis, gitu ya. Kemudian sama seperti Pythagoras, Parmenides, Anaxagoras, Empedokles ini juga merupakan seorang penyair, teman-teman. Tapi Empedokles ini memiliki keindahan syair yang tidak dimiliki oleh para pendahulunya. Jadi jika kita berbicara mengenai estetika, istilahnya estetika bagaimana atau keindahan syair atau puisi, Empedokles ini menempati urutan pertama. Keterangan ini kita dapatkan dari Aristoteles. Empedokles juga pernah memegang sebuah aliran religius Yunani kuno yang bernama Orfisme. Orfisme ini berakar pada seorang musisi atau penyair Yunani kuno pada abad ke-7 sebelum Masehi yang bernama Orpheus. Jadi dipercayai Orpheus ini memiliki kekuatan-kekuatan magis, teman-teman. Konon katanya melalui permainan kecapinya atau keindahan puisinya yang begitu indah gitu ya, Orpheus ini dapat memanggil binatang-binatang buas, dan dipercayai juga Orpheus ini mampu melakukan perjalanan ke dunia bawah. Diceritakan konon katanya ketika diceritakan Orpheus ini pernah mencoba untuk menyelamatkan istrinya yang sudah meninggal ke dunia bawah, namun gagal, teman-teman, karena Orpheus kurang dalam persyaratannya, gitulah kira-kira gitu ya. Kemudian seperti filsuf prasokratik lainnya, Empedokles juga menolak bahwa kebenaran itu didapatkan dari persepsi indrawi semata. Menurutnya kekuatan yang diberikan kepada indera kita terlalu lemah untuk menangkap pesan-pesan kebenaran yang dibawa oleh unsur-unsur alam semesta ini, sehingga indera kita itu sering sekali menipu, sering banget menipu, sehingga koreksilah satu indera dengan indera lain dan seluruh indera dengan akal budi. Nah, menurut Empedokles inilah
jalan satu-satunya menuju ke kebenaran sejati atau pengetahuan. Dengan begitu, Empedokles berdiri di tengah-tengah antara pemikiran abstrak murni kaum Eleatik dan spekulasi mentah indrawi. Nah, jika kita mencoba melompat ke abad modern, kita akan mendapatkan pola yang sama yang dilakukan oleh filsuf modern, yaitu Immanuel Kant, yang melalui filsafat kritisismenya, Immanuel Kant mencoba mendamaikan antara rasionalisme yang berbasis pada rasio dan empirisisme yang lebih berdasar kepada data-data empiris. Pandangan kosmologi Empedokles mempercayai bahwa unsur dasar penyusun alam semesta ini terdiri dari 4 buah unsur yang saling berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk total korpus alam semesta ini, gitu ya. Di dalam sebuah fragmen Empedokles yang sampai kepada kita, jadi salah satu fragmen yang berhasil diselamatkan dari tulisan-tulisannya Empedokles. Empedokles mengatakan bahwa pertama-tama, katanya Empedokles, pertama-tama coba dengarkan apa itu unsur dasar penyusun alam semesta ini, yang ada 4 jumlahnya. Zeus, sang mata biru, yaitu adalah api, kemudian ada Hera atau udara, kemudian ada Aidoneus, bumi yang memberikan kehidupan, yang terakhir ada Nestis yang dengan air matanya menyirami air mata ketuhanan. Ya, begitu puitis ya pada dasarnya, karena pada dasarnya dia juga merupakan seorang penyair. Kemudian seperti yang gue bilang sebelumnya, di dalam bukunya John Marshall, A Short History of Greek Philosophy, Empedokles ini diklasifikasikan kepada filsuf bermazhab atomis. Hal itu dikarenakan, teman-teman, Empedokles ini mempercayai bahwa unsur dasar penyusun alam semesta tidaklah satu, melainkan ada 4 buah unsur, yaitu unsur api, air, tanah, dan udara. Dan dia juga berbeda dengan filsuf kaum Eleatik yang menyusun konsep alam semesta ini dengan konsep yang abstrak dan mengabaikan seluruh persepsi fisik indrawi dan lebih mengutamakan rasio murni mereka. Empedokles justru membuat konsep alam semesta ini lebih mekanis dan materialistik, ya, melalui teori-teorinya tentunya. Dan dia juga mempercayai bahwa pengetahuan itu merupakan ramuan antara materi mentah yang didapatkan melalui persepsi indera dan kemudian diolah atau diramu oleh akal budi. Jadi dikarenakan buah pikirannya itulah Empedokles masuk ke dalam filsuf bermazhab atomis dan merumuskan tentang atau mengenai 4 unsur dasar penyusun alam semesta ini. Berbeda dari pendahulunya Anaxagoras yang mempercayai bahwa unsur dasar penyusun alam semesta ini tak terhingga dalam jumlah dan jenisnya, yang oleh Anaxagoras diberi nama spermata. Empedokles mempercayai bahwa membatasi unsur dasar penyusun alam semesta ini ada 4 jenis, namun tak terhingga jumlahnya, yang diberi nama rizomata. Nah, 4 unsur dasar ini, yaitu air, tanah, api, dan udara ini, meskipun tak hingga jumlahnya, dia akan abadi, jumlahnya tidak akan pernah bertambah, dan juga tidak akan pernah berkurang. This means that the 4 elements, which they were still using, earth, air, fire and water, he called the 4 elements the roots of all things. The roots of all things. And he said that these roots must be eternal. Why? Well, because nothing can come from nothing and nothing can go to nothing. Begitu. Nah, dari seluruh dan atau interaksi dari keempat unsur yang tak hingga jumlahnya inilah seluruh objek-objek partikular yang ada di alam semesta ini tersusun. Dan dia juga sama seperti Parmenides. BTW teman-teman, Empedokles ini juga pernah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Parmenides, karena mungkin sama-sama orang Italia, mungkin yang sama-sama berasal dari Pulau Sisilia. Dia juga mempercayai bahwa dalam kestabilan alam semesta ini berbentuk seperti bola. Namun di dalam bola yang stabil tersebut terdapat 4 unsur ini yang saling berinteraksi satu sama lain, yang mana dari hasil interaksi inilah seluruh objek partikular yang ada di alam semesta ini tersusun, sehingga terbentuklah sebuah ketotalitasan alam semesta, gitu ya. Menurut Empedokles juga, meskipun objek-objek partikular itu tersusun atas 4 unsur ini, setiap objek partikular itu ada unsur yang lebih dominan daripada yang lain, sehingga hal itulah yang menyebabkan mengapa objek-objek partikular yang ada di alam semesta ini begitu beragam jenisnya, gitu.
dalam lapangan epistemologi, gue udah bilang sebelumnya bahwa Empedokles ini, atau Immanuel Kant lah ya, Immanuel Kant memiliki kemiripan dengan Empedokles. Karena Empedokles ini berdiri di tengah-tengah antara pemikiran murni rasio, abstrak murni pemikiran kaum Eliatis, dan spekulasi mentah indrawi. Jadi menurut Empedokles, pengetahuan sejati itu dapat diperoleh melalui ramuan atau kombinasi antara indera dan akal, yang bertugas memasok bahan mentah atau materi mentah yang akan diolah oleh akal nantinya sebagai pengetahuan. Itu adalah indera. Jadi makanya persepsi indrawi itu bertugas untuk menangkap materi-materi mentah yang akan diolah nantinya oleh akal budi. Nah, jadi oleh karena itu menurut Empedokles, koreksilah satu indera dengan indera lain dan seluruh indera dengan akal budi. Nah, itulah jalan satu-satunya menurut Empedokles untuk menuju ke pengetahuan sejati. Ciri khas dari epistemologi Empedokles adalah prosesnya yang mekanis dan materialistik, gitu ya. Jadi menurut Empedokles, penangkapan atau persepsi indrawi itu digambarkan dengan proses yang mekanis dan materialistik. Jadi contohnya misalnya ketika gue melihat objek di depan gue, mata gue kan udah punya juga ya. Empedokles percaya mata gue juga terdiri dari unsur api, tanah, air, dan udara tadi. Dan objek di depan gue juga sama. Sehingga unsur api yang ada di mata gue berinteraksi dengan unsur api yang ada di objek di depan gue tadi. Dan unsur air yang ada di mata gue juga berinteraksi dengan unsur air yang ada di objek di depan gue tadi. Dan begitu seterusnya. Nah, karena itulah indera kita mampu menangkap atau memberikan materi mentah atau menangkap materi mentah dari objek yang ada di depan kita. Jadi menangkap persepsi indrawi objek di depan gua tadi. Nah, seperti itulah proses bagaimana persepsi indrawi terjadi menurut Empedokles. Jadi prosesnya itu adalah proses unsur yang saling berinteraksi antara unsur yang ada di indera kita dengan unsur yang ada di objek partikular yang ada di luar. Begitu. Empedokles percaya bahwa alam semesta ini, termasuk juga seluruh objek partikular yang ada, itu tersusun dari penyatuan dan pemisahan keempat unsur dasar tadi. Nah, melengkapi pandangan kosmologisnya, kita juga diberitahu oleh Empedokles bahwa ada dua kekuatan esensial yang menyebabkan unsur-unsur ini saling menyatu dan terurai. Dua kekuatan tersebut dinamai cinta, atau dalam bahasanya Empedokles dinamakan philetos, dan benci atau neikos. Dengan kekuatan cinta, unsur-unsur ini saling menyatu, saling bertemu, saling menjadi, begitu ya. Kemudian terjadilah proses mewujud atau menjadi atau mengada. Dan melalui kekuatan benci, objek-objek ini saling tercerai, berpisah, terurai gitu ya, sehingga terjadilah proses kehancuran gitu ya. Nah, proses penyatuan oleh cinta dan pemisahan oleh benci ini terus berulang seperti lingkaran absolut di alam semesta ini yang tidak akan ada hentinya gitu ya. Empedokles juga menjelaskan bahwa ada kalanya cinta yang akan mendominasi sehingga benci itu diketepikan. Ada juga kalanya sebaliknya benci yang akan lebih mendominasi sehingga cinta akan diketepikan. Berdasar pada pemerintahan cinta dan benci atau philetos dan neikos ini tadi, Empedokles menjelaskan sama seperti Anaxagoras bahwa sebenarnya tidak ada yang benar-benar hancur dan tidak ada yang benar-benar tercipta. Yang ada hanyalah proses penyatuan dan terurainya kembali unsur-unsur ini. Jadi yang sebenarnya terjadi ketika penciptaan itu adalah unsur-unsur ini saling berinteraksi sehingga terciptalah sebuah objek partikular atau mengada gitu ya, atau mewujud. Dan begitu juga kehancuran. Yang terjadi sebenarnya adalah terurainya unsur-unsur ini sehingga terjadilah sebuah kehancuran. Menurut Empedokles, sesuatu yang ada tidak mungkin berasal dari ketiadaan. Begitu juga sebaliknya, yang ada tidak akan bisa menjadi tiada. Nah, sekali lagi kita dilihatin bahwa Empedokles ini juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafatnya kaum Eleatik. Aristoteles mencoba meringkas mengenai doktrin Empedokles ini dengan mengatakan bahwa menurut Empedokles
terdapat 6 unsur dasar penyusun alam semesta ini. 4 diantaranya adalah materi, 2 diantaranya adalah motif dan atau efisien gitu ya. Nah, itulah cinta dan benci atau Philetos dan Nikos tadi. Namun menurut Aristoteles, meskipun Empedokles ini lebih konsisten dibandingkan Anaxagoras menggunakan prinsip nous-nya, tidak jarang juga bahwa Empedokles menggunakan kekuatan alam atau kebetulan dalam menjelaskan yaitu proses terciptanya atau mewujudnya objek-objek partikular ini. Ya, gitu. Buah pikiran Empedokles ini tentu pada abad modern ini udah nggak dipakai lagi teman-teman, karena udah ada sains modern, udah ada fisika kimia yang lebih bisa menjelaskan dengan bukti-bukti yang lebih faktual tentunya bahwa materi dasar penyusun alam semesta yang material ini adalah atom, unsur-unsur kecilnya gitu ya. Namun meskipun seperti itu, menurut gua para ilmuwan sains modern ini tetap harus memberikan penghormatan besar kepada Empedokles, karena melalui pemikiran Empedokles ini mereka jadi memiliki landasan untuk penelitian-penelitian ilmiah mereka mengenai unsur penyusun alam semesta ini. Empedokles dengan berani menentang kepercayaan masyarakat Yunani kuno yang pada saat itu sangat percaya terhadap mitos-mitos dengan memberikan konsep yang lebih logis dan rasional. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kalian berharap menemukan pemahaman full mengenai Empedokles di video ini, kalian salah. Ya, nggak mungkin ya, kalian harus baca atau cari sumber lain tentunya. Dan tentunya tujuan gue membuat video ini adalah menstimulan teman-teman, menstimulan kita bersama untuk mencari lebih banyak lagi, mencari tahu lebih banyak lagi mengenai Empedokles ini, sehingga bisa menjadi bahan-bahan diskusi bagi kita mengenai Empedokles ini. Ya, terlebih lagi gue juga merupakan orang yang baru belajar juga, sehingga tentunya masih perlu kritik dari teman-teman semuanya, dan gue orangnya sangat terbuka untuk dikritik, dan gue sangat bersedia nantinya jika ditemukan video ini kesalahan, tentunya kesalahan dalam video ini, gue sangat setuju untuk nantinya video ini di take down atau segala macamnya. Ya, begitu. Jadi berikan kritik kalian jika kalian menemukan kesalahan di kolom komentar, atau jadikan kolom komentar itu ruang diskusi kita. Oke, terakhir terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis, dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Andit MSA pamit undur diri. Bye bye.